Oke, kita lanjut ke materi sekarang, yaitu konsep akrual di dalam akuntansi. Nah, ini juga sangat penting untuk kita pahami ya. Ini melanjutkan penjelasan yang materi sebelumnya ya. Oke, yang pertama adalah prinsip pengakuan pendapatan gitu. Nah, berdasarkan prinsip ini ya, perusahaan itu harus mengakui pendapatan itu di periode akuntansi ya, ketika kewajiban pelaksanaan itu sudah dipenuhi gitu. Artinya pendapatan itu diakui ketika perusahaan itu sudah selesai memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Ya. Walaupun uangnya belum diterima misalnya. Nah, jadi pengakuan pendapatan ini bukan bergantung pada kas yang diterima itu, tetapi berdasarkan barang atau jasa udah diberikan gitu ya, atau kapan kinerja itu telah diselesaikan gitu. Kok di sini contohnya ya, dia membersihkan pakaian gitu pada tanggal 30 Juni, tetapi pelanggan itu baru bayar di awal Juli, maka pendapatannya diakui pada bulan Juni. Karena kewajiban pelaksanaannya itu kan sudah diselesaikan gitu ya pada saat bulan Juni ini gitu. Nah, diakui pendapatannya pada saat bulan Juni, bukan pada saat kas diterima di bulan Juli. Ya. Jadi jurnalnya begini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pengakuan beban ya. Nah, artinya beban itu harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Jadi beban gaji, misalnya perusahaan tadi ini mengeluarkan beban gaji itu untuk jasa pencucian yang dia lakukan itu pada 30 Juni, ya, maka beban gaji tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama ketika pendapatan jasa itu diakui, yaitu bulan apa? Bulan Juni. Kalau misalnya gaji itu belum dibayarkan sampai dengan bulan Juli, maka tanggal 30 Juni itu tetap perusahaan mengakui dia sebagai beban. Hanya beban ini ketika dia menjurnal mengakui sebagai beban, itu juga mencatat kewajiban ya, atau utang gaji gitu di posisi keuangannya gitu. Ya, ini yang disebut dengan basis akrual di dalam akuntansi. Oke ya, saya rasa jelas. Kemudian ini kita bisa mencermati perbedaan antara akrual dan basis kas ya. Jadi kalau basis akrual ini seperti yang saya jelaskan tadi, transaksi itu kan mempengaruhi laporan keuangan dicatat pada periode ketika peristiwa ekonomi itu terjadi ya, walaupun kasnya belum diterima atau belum dibayarkan gitu. Ya, jadi penekanan akrual basis itu berdasarkan hak dan kewajiban ya, terjadinya hak dan kewajiban. Tapi kalau kas itu basisnya hanya dicatat atau diakui pendapatan dan beban itu pada saat kas diterima atau kas dibayarkan gitu. Memang basis kas itu lebih sederhana ya kalau kita lihat ya, pokoknya nerima uang kita catat, keluar uang kita catat gitu. Ya. Tetapi dia tidak selalu mencerminkan kinerja ekonomi yang sebenarnya dalam satu periode itu gitu. Padahal periode itu misalnya sudah selesai kinerjanya kan. Nah, itu kalau di dalam basis akrual itu diakui sebagai pendapatan gitu. Tapi kalau dalam basis kas kalau belum terima uang belum dicatat gitu. Ya. Nah, saya pernah sampaikan kalau nggak salah di materi yang sebelumnya ya. Walaupun standar akuntansi itu kan beda-beda di setiap negara itu, tapi basis akrual ini dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan di banyak standar akuntansi ya. Karena pendekatan atau basis akrual ini dianggap yang memberikan gambaran yang lebih akurat gitu mengenai posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Oke. Ini kalau kita lihat gambar ini ya, ini ilustrasi perbandingan antara basis akrual dengan basis kas
ya. Ini bisa dilihat sendiri. Kalau basis, pokoknya prinsipnya tadi basis akrual itu diakui pada saat bulan terjadinya ya. Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya. Tapi kalau basis kas ya, transaksi itu diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan. Sehingga terjadi perbedaan seperti ini. Lalu yang berikutnya ya, kita perlu melakukan yang namanya adjusting. Adjusting itu penyesuaian. Jadi gunanya apa? Gunanya kita melakukan penyesuaian. Penyesuaian ini kita lakukan untuk memastikan bahwa pengakuan pendapatan dan pengakuan beban tadi ini diterapkan dengan benar. Jadi dengan adanya penyesuaian, itu kita bisa mencatat pendapatan dan beban itu pada periode yang tepat sesuai dengan basis akrual gitu. Jadi setelah misalnya kemarin di contoh sebelumnya ya, kita buat trial balance. Nah, trial balance itu disusun kan sebelum kita melakukan penyesuaian gitu. Ya. Nah, dia tuh belum tentu ya, belum tentu mencerminkan informasi yang lengkap dan terkini. Nah, maka kita memerlukan ayat jurnal penyesuaian gitu, untuk memperbarui saldo yang ada di trial balance gitu. Nah, kapan dilakukan penyesuaian ini? Dia dilakukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Jadi proses ini memastikan ya, bahwa laporan yang dihasilkan di laporan keuangan, bahwa laporan yang dihasilkan nanti itu, laporan keuangan yang dihasilkan itu mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja yang akurat gitu pada akhir periodenya. Oke. Nah, berikutnya nah di dalam adjustment ya, itu ada penangguhan dan ada akrual gitu. Nah, nanti mungkin sambil mencermati contoh kita bisa lebih memahaminya ya. Ini dua kategori utama pokoknya ya. Jadi kalau penangguhan itu terjadi kalau kas sudah diterima atau sudah dibayarkan terlebih dahulu sebelum pendapatan diperoleh atau beban terjadi ya. Yang pertama ada beban dibayar di muka, prepaid expenses ya. Nah, beban yang dibayar di muka ini beban sudah dibayar sebelum digunakan atau sebelum dikonsumsi. Ya, dia pada awalnya dicatat sebagai aset, kemudian dia pas penyesuaian dia menjadi beban seiring dengan pemakaiannya. Lalu yang kedua ada pendapatan diterima di muka. Ini adalah kas yang diterima sebelum jasa diberikan. Ya, kan banyak orang bayar di awal gitu ya. Nah, dia awalnya akan dicatat sebagai kewajiban ya atau utang. Kemudian nanti diakui sebagai pendapatan setelah jasanya dilaksanakan. Lalu ada akrual ya. Kalau akrual itu terjadi ketika pendapatan atau beban itu sudah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dibayarkan ya. Nah, ini yang pertama ada accrued revenue, ini pendapatan yang masih harus diterima gitu. Artinya pendapatan atas jasa yang sudah dilakukan tetapi kasnya belum diterima atau belum dicatat gitu. Kemudian yang kedua ada beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan atau belum dicatat gitu. Oke, saya rasa mudah, nanti kalau dengan contoh bisa lebih paham. Jadi dengan adanya penyesuaian ini ya, penangguhan dan akrual ini, nanti perusahaan itu bisa memastikan pendapatan dan bebannya itu dilaporkan di periode yang tepat sesuai dengan basis akrual. Oke. Ini di dalam siklus akuntansi dia di sini letaknya ya. Setelah trial balance kita melakukan adjusting. Oke, kemudian beban dibayar di muka. Jadi beban dibayar di muka ini adalah beban yang dibayar tadi secara tunai ya sebelum manfaatnya digunakan atau dikonsumsi. Nah, karena manfaat ekonominya itu belum habis ya, pada saat pembayaran kita lakukan. Nah, awalnya akun ini kan dicatat tadi sebagai aset ya.
Jadi beban dibayar di muka ini biaya yang akan expired, ya, baik karena berlakunya waktu maupun karena penggunaan. Kalau misalnya kadaluarsa atau expired karena berlakunya waktu, misalnya sewa, ya. Kita misalnya sekarang sewa untuk setahun ke depan. Nah kan kita masih bisa pakai ya, tapi kita sudah bayar uangnya. Nah itu disebut dengan beban dibayar di muka tadi. Nah dia seiring berlalunya waktu akan kadaluarsa gitu. Ya. Kemudian ada juga yang dia expire karena penggunaan, contohnya perlengkapan atau bahan habis pakai gitu ya. Kita beli tapi kan belum kita pakai ya. Nanti ketika kita pakai di akhir periode kita hitung ternyata bahan habis pakainya habis sekian. Nah, itu nanti akan menjadi beban ya. Jadi dia kadaluarsa karena penggunaan gitu. Ya, nah nanti seiring waktu atau seiring penggunaan ini tadi, bagian yang sudah kita manfaatkan ini dipindahkan dari aset, karena awalnya tadi dicatat di aset, dipindahkan dari aset menjadi beban melalui jurnal penyesuaian ya. Jadi sesuai dia dengan prinsip pengakuan beban ya. Ini ilustrasinya ya, penyesuaian bahan habis pakai gini. Jadi Sierra Corporation, ya ini contoh yang di sebelumnya ya, itu membeli bahan habis pakai sebesar $2.500 gitu ya pada tanggal 5 Oktober. Nah lalu di trial balance-nya tanggal 31 Oktober, akun bahan habis pakai ini kan masih saldonya sebesar 2.500 ya. Kan beli 2.500 pas 31 Oktober masih 2.500 gitu. Padahal setelah kita hitung fisik ya, supply-nya ini pada akhir hari kerja di tanggal 31 Oktober itu yang tersedia hanya sebesar $1.000 aja. Maka berarti bebannya ya yang sudah kita gunakan selama bulan Oktober itu kan $1.500 ya. Dari mana dapat $1.500 ini? Dari saldo awalnya 2.500, kemudian saldo akhirnya 1.000 ya, berarti kan sudah terpakai 1.500. Nah, maka $1.500 ini harus diakui sebagai beban bahan habis pakai gitu. Ya, melalui jurnal penyesuaian gitu. Supaya laporan keuangan ini mencerminkan beban yang benar-benar terjadi di dalam periode waktu ini gitu. Oke ya. Ini dia penyesuaiannya untuk bahan habis pakai. Ini silakan dibaca sama penjelasannya ya. Jurnal entry-nya begini. Lalu setelah jurnal entry diposting lagi ke buku besar. Nah, oke ya. Saya rasa jelas ini, sangat jelas. Kemudian asuransi. Tanggal 4 Oktober ya, perusahaan Sierra ini membayar $600 untuk asuransi kebakaran selama 1 tahun gitu. Nah, perlindungan asuransi ini kan dimulainya sejak tanggal 1 Oktober. Nah, pada saat pembayaran dia lakukan, perusahaan itu mencatat transaksi tersebut dengan mendebit akun asuransi dibayar di muka. Karena kan belum dipakai asuransinya. Nah, oleh karena itu nanti di trial balance-nya tanggal 31 Oktober kan masih saldonya sebesar $600 ya. Nah, karena dia berdasarkan waktu ya, selama 1 tahun gitu, maka beban asuransinya itu kan setiap bulan akan kadaluarsa. Nah, karena di 1 tahun 12 bulan, tadi saldonya adalah $600. $600 kalau dibagi 12 kan hasilnya adalah $50. Maka setiap akhir bulan ya, perusahaan itu harus mengakui beban asuransi sebesar $50 dengan melakukan jurnal penyesuaian tadi ya. Nah, ilustrasinya begini. Sama. Nah, jurnalnya seperti ini ya. Lalu setelah di jurnal diposting ke buku besar. Jadi saldo asuransinya akan berkurang setiap bulan gitu, sesuai waktu karena dia pengurangannya berdasarkan waktu. Nah, lalu yang berikutnya adalah depresiasi ya. Perusahaan itu pasti memiliki banyak aset yang umurnya panjang. Misalnya gedung, peralatan, atau kendaraan gitu. Nah, jangka waktu pemanfaatan aset itu disebut dengan
dengan umur ekonomis. Nah, penyusutan ya atau depresiasi itu proses pengalokasian biaya perolehan aset ini menjadi beban secara tentunya sistematis ya selama umur manfaatnya itu. Nah, ada beberapa metode gitu ya, tapi secara konsep intinya penyusutan ini dia membebankan biaya-biaya aset tuh ke periode-periode yang menerima manfaat itu dari penggunaan manfaat dari penggunaan aset itu ya. Sesuai dengan prinsip penggunaan aset. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau di sini di contohnya ini tanggal 2 Oktober ya, ini membeli equipment gitu ya. Nah, lalu ada penghitungannya di sini bisa dilihat. Nah, setelah ketemu penghitungannya, diberartikan expense-nya $40 ya, maka tanggal 31 Oktober itu di jurnal 40. Kemudian setelah di jurnal dimasukkan diposting ke dalam buku besar. Oke. Nah, jadi ini tabelnya ya. Ini akuntansi untuk beban dibayar di muka. Oke. Ini silakan dibaca sendiri. Kemudian kita masuk ke pendapatan diterima di muka ya. Nah, jadi perusahaan itu mencatat kas yang dia terima sebelum jasanya dia berikan dengan cara dia mengkredit kewajiban atau utang yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Nah, tanggal 2 Oktober perusahaan Sierra ini menerima $1.200 untuk jasa ya, guide service perjalanan beberapa hari gitu. Nah, kemudian diperkirakan selesai pada tanggal 31 Desember. Nah, di trial balance tanggal 31 Oktober, akun kewajiban ini masih saldonya 1.200 ya. $1.200 gitu. Nah, berdasarkan evaluasi atas jasa yang sudah diberikan, perusahaan ini menentukan bahwa $400 itu seharusnya sudah diakui sebagai pendapatan pada bulan Oktober karena sudah jasanya diberikan gitu ya. Maka pada saat dia melakukan adjustment ya, perusahaan ini pertama harus mengurangi atau mendebit akun pendapatan diterima di muka. Kemudian mengakui atau mengkredit akun pendapatan jasa. Dua-duanya sebesar $400 tadi. Ya. Nah, jadi karena ini prinsipnya kan tadi mengakui pendapatan tuh pada saat kewajiban atau pelaksanaannya itu dipenuhi, bukan pada saat kas diterima. Ini ilustrasinya. Nanti silakan dicermati ya. Kemudian ini akuntansi untuk pendapatan diterima di muka. Nanti ini bisa dibaca sendiri. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, kalau tadi kan diterima di muka, kalau ini belum kita terima gitu. Jadi ini adalah pendapatan atas jasa yang sudah diberikan tetapi belum dicatat pada tanggal laporan ya. Kita menyebutnya dengan pendapatan yang masih harus diterima. Pada bulan Oktober perusahaan Sierra ini sudah memberikan jasa guide service senilai $200 yang belum ditagihkan kepada klien sampai tanggal 31 Oktober misalnya gitu. Nah, karena jasa sudah diberikan, perusahaan kan sudah memenuhi kewajiban pelaksanaannya, maka meskipun belum ditagih atau belum menerima kas, perusahaan itu harus mengakui pendapatan sebesar $200 ini tadi di bulan Oktober ya. Nah, penyesuaiannya dilakukan dengan cara mendebit piutang usaha, kemudian mengkredit pendapatan jasa gitu. Ini ilustrasinya. Nanti ini dicermati ya. Kemudian ini pada tanggal 10 Novembernya Sierra itu menerima cash $200 atas jasa itu ya, maka jurnalnya begini. Nah, semua jurnal itu nanti diposting ke buku besar ya.
Jadi kemudian ini akuntansi untuk pendapatan yang masih harus diterima. Oke, kemudian berikutnya beban yang masih harus dibayar. Oke, jadi dia belum dicatat pada tanggal laporan. Artinya perusahaan sudah menerima manfaat atau sudah menggunakan jasa tertentu, tetapi pembayaran kasnya belum dilakukan dan pencatatan akuntansi itu belum dibuat sampai akhir periode. Ya. Umumnya kan ini ada beban bunga, beban pajak, beban utilitas, beban gaji, umumnya begini. Nah, kita sama, ini cuma kebalikannya gitu ya. Caranya dia melakukan adjustment itu ya mendebit akun beban terkait, kemudian dia mengkredit kewajiban ya, kayak utang gaji, utang bunga, nanti pas dibayar utangnya di debit, cashnya di kredit. Ini perusahaan Sierra gitu. Dia menandatangani wesel bayar ya dalam jangka waktu 3 bulan sebesar $5.000 di tanggal 1 Oktober. Nah, wesel ini bunganya itu annual sebesar 12%. Nah, bagi Sierra, total bunga yang harus dibayar pada saat jatuh tempo itu 3 bulan kemudian itu kan $150 ya. Dari mana dapat $150? Dapatnya ya ini ya, penghitungannya $5.000 dikali 12% dikali 3/12. Ketemunya $150. Jadi beban bunga per bulannya kan $50. Oke ya. Nah, ini adjustmentnya $50 dibuat jurnal penyesuaian, kemudian di posting ke buku besar. Oke ya, saya rasa jelas ini. Kemudian di contoh ini Sierra membayar gaji kepada karyawannya tanggal 26 Oktober untuk 2 minggu pertama masa kerja ya. Nah, pembayaran gaji berikutnya baru akan dilakukan pada tanggal 9 November. Nah, pada tanggal 31 Oktober, gaji untuk 3 hari kerja terakhir berarti kan 29 sampai dengan 31 Oktober itu kan belum dibayarkan. Nah, maka jumlah tersebut diakui sebagai beban yang masih harus dibayar ya. Jadi dia sekaligus juga menimbulkan liability atau utang bagi perusahaan. Nah, karyawan itu menerima total gaji sebesar $2.000 untuk 1 minggu. Ya, 1 minggu kerja itu 5 hari atau sebesar $400 per hari. Nah, dengan demikian ya gaji yang masih harus dibayar itu pada tanggal 31 Oktober kan $400 kali 3 ya, atau $1.200 gitu. Jadi perusahaan harus mengakui beban gaji sebesar $1.200 pada bulan Oktober, meskipun pembayaran kasnya baru dilakukan pada bulan November gitu. Jadi jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Oktober itu ya nanti mendebit beban gaji sebesar $1.200, kemudian mengkredit utang gaji sebesar $1.200 ya. Ini dia ilustrasinya. Oke. Kemudian berikutnya Sierra itu membayar gaji dan upah di tanggal 9 November. Nah, pada saat perusahaan itu membayarkan gaji ke total gaji itu $4.000 ya pada tanggal 9 November itu, maka jurnalnya begini ya. Bebannya sekian, kemudian utangnya sekian, bebannya sekian, kemudian karena dia keluarkan cash $4.000 ini tadi. Oke, ini summary-nya akuntansi untuk beban. Kemudian ini summary jurnal penyesuaian ya. Ini bisa kalau perlu penjelasan contohnya itu nanti balik lagi videonya. Tetapi kalau mau ringkasannya lihat tabel ini ya. Bagaimana cara membuat jurnal
penyesuaiannya. Pada awal-awal memang mungkin perlu dihafal ya. Tapi nanti akan kalau memahami prinsipnya ya nggak perlu dihafal gitu. Oke. Kemudian ini masuk ke siklus yang berikut ini ya. Setelah tadi melakukan jurnal penyesuaian, kemudian diposting ke buku besar, kemudian berarti kan nanti akan melakukan yang namanya penyesuaian trial balance ya. Trial balance-nya diperbarui. Nah, ini bentuk trial balance yang sudah disesuaikan. Atau biasa kalau di Indonesia kita menyebutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kalau sistem akuntansi berbasis manual itu kita membuat namanya neraca lajur ya, atau kertas kerja. Di situ kolomnya banyak, dari neraca saldo, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian sampai dengan kolom yang nanti akan kita input ke dalam laporan keuangan. Oke, nah berikutnya adalah menyiapkan laporan keuangan. Oke. Nah, kita perusahaan itu menyusun laporan keuangan itu langsung dari neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Kalau laporan laba rugi itu dari akun-akun pendapatan dan beban. Oke, jadi yang kan ada neraca saldo tadi setelah penyesuaian. Akun-akun pendapatan dan beban itu disusun ke laporan laba rugi. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal itu disusun berdasarkan akun laba ya, akun dividen ya, dan akun laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi tadi gitu. Jadi dia nyambung. Nah, kemudian makanya biasanya urutan penyiapan laporan keuangan itu kita mulai dari membuat laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Setelah ketemu laba bersihnya, nanti laba bersih atau rugi bersih ini dimasukkan ke laporan perubahan ekuitas gitu. Setelah itu baru kita menyusun neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, nah kalau neraca itu saldonya diperoleh dari akun-akun aset, akun kewajiban dan akun ekuitas gitu. Nah, jumlah laba ditahan yang ada di laporan perubahan ekuitas itu dilaporkan juga di dalam neraca gitu ya. Nah, jadi urutan penyusunan ini mencerminkan hubungan atau keterkaitan antar laporan keuangan ya. Nah, silakan nanti cari di Google atau di internet ya, laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang TBK itu bisa di-download secara gratis. Nah, itu kamu bisa mencermati di sana nanti laporan laba rugi kayak gimana bentuknya ya, laporan perubahan ekuitas kayak gimana, neraca kayak gimana. Langsung aja di situ contohnya ya. Oke. Nah, ini kalau digambarkan, kalau ini kan contoh buku ya, tiga laporan keuangan ini. Kaitannya di mana ya yang saya jelaskan tadi. Oke, nanti ini silakan dicermati. Ini juga silakan dicermati. Kemudian setelah kita menyiapkan laporan keuangan ya, karena pendapatan, kemudian beban dan dividen itu hanya urusannya dengan satu periode akuntansi, maka akun-akun tadi itu ya, pendapatan, beban dan dividen ini kan dikategorikan sebagai akun nominal gitu, atau akun sementara lah gitu ya. Nah, akun nominal ini kan hanya digunakan untuk mengumpulkan data itu selama satu periode aja. Maka pada akhir periode dia harus ditutup gitu, sehingga saldonya menjadi 0 di periode berikutnya ya. Tapi kalau semua saldo yang ada di neraca ya, itu adalah akun real atau akun permanen gitu, maka saldonya dibawa ke periode akuntansi berikutnya ya. Nah, ini perlu dipahami dua perbedaan ini ya. Nah, setelah itu maka kita membuat yang namanya jurnal penutup gitu. Nah, jurnal penutup ini proses memindahkan saldo akun sementara ini tadi ke akun laba ditahan ya, atau retained earnings pada akhir periode. Gitu. Ini bagannya kalau mau dilihat kayak begini. Proses penutupan ya, closing. Kemudian ini adalah
jurnal penutup. Ya, kayak begini dia. Oke ya, secara konsep dan secara prinsip sudah semua saya sampaikan terkait konsep akrual di dalam akuntansi. Kalau misalnya kurang jelas, silahkan diputar ulang aja videonya. Gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.